Inspirasi. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi hari ini, Selasa 26 September 2023 dengan sari berita. Sebanyak 6 ekor komodo hasil perkembangbiakan Taman Safari Indonesia Cisarua Bogor dilepaskan ke habitatnya di Cagar Alam Waiwuul, Labuan Bajo. Provinsi Nusa Tenggara Timur dipilih menjadi tuan rumah penyelenggara Prapon 21 tahun 2024 Aceh dan Sumatera Utara cabang olahraga futsal. Bersama saya Femi Sariora, inilah berita selengkapnya. Sebanyak 6 ekor komodo hasil perkembangbiakan Taman Safari Indonesia Cisarua Bogor, Jawa Barat dilepaskan ke habitatnya di Cagar Alam Waiwuul yang berada di Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab. Sebanyak 6 ekor komodo hasil perkembangbiakan Taman Safari Indonesia Cisarua Bogor, Jawa Barat dilepaskan ke habitatnya di Cagar Alam Waiwuul yang berada di Labuan Bajo pada Sabtu 23 September 2023. Untuk melindungi populasi komodo dari kepunahan, pemerintah Indonesia telah menetapkan kawasan konservasi yang menjadi habitat komodo, diantaranya Taman Nasional Komodo dan juga Cagar Alam Waiwuul. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur atau BBKSDA NTT, Arif Mahmud menyampaikan pelepasan 6 ekor ini merupakan hasil breeding di Lembaga Konservasi Taman Safari Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada hari ini akan melakukan pelepas liaran biawak komodo sebanyak 6 individu hasil breeding di Lembaga Konservasi Taman Safari Indonesia dengan dukungan dari PT Smelting, perusahaan peleburan tembaga pertama di Indonesia, untuk mengembalikan komodo ke habitat alamnya di Cagar Alam Waiwuul, Nusa Tenggara Timur. Sebelum menjalani pelepas liaran, Balai Besar KSDA NTT bekerjasama dengan Lembaga Konservasi TSI dan juga PT Smelting, serta pelatihan pengoperasian telemetri GPS dan pengelolaan data untuk memonitoring pasca pelepas liaran yang akan dilakukan selama 3 tahun di lokasi pelepas liaran. Arif Mahmud juga menambahkan tujuan dari proses habituasi yakni agar komodo dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Proses habituasi tersebut bertujuan agar ke-6 biawak komodo tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan mampu bertahan hidup di alam liar yang dilakukan antara lain dengan meminimalisir, mengurangi kontak fisik dengan manusia, meminimalisir modifikasi kandang habituasi atau mempertahankan suasana lingkungan alami dan meningkatkan pengamatan. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan selama proses habituasi, 6 biawak komodo tersebut menunjukkan catatan yang sangat baik dan beberapa indikator yang menjadi parameter kesiapan untuk dilepas liarkan, yaitu agresivitas, kemampuan adaptasi terhadap cuaca, kemampuan menghindari predator, dan insting berburu. Selain itu, sebagai upaya edukasi terhadap generasi muda dan masyarakat terkait pentingnya upaya konservasi satwa biawak komodo. Pemilihan Waiwuul ini berdasarkan hasil kajian pemetaan genetik yang mana hasilnya diketahui bahwa ke-6 ekor komodo tersebut secara genetik berasal dari populasi biawak komodo yang ada di Cagar Alam Waiwuul, dan selain itu telah dilakukan survei lapangan untuk melihat kondisi habitat, ketersediaan pakan, keamanan dari gangguan, dan beberapa indikator lain yang penentuannya melibatkan para ahli. Pelepas liaran 6 komodo ini juga telah melalui adaptasi selama 40 hari dari 15 Agustus hingga 23 September 2023 di kandang habituasi kawasan Cagar Alam Waiwuul. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
Salah satu upaya untuk memastikan agar seluruh pemilih pemula bisa menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024 mendatang, maka mereka akan diberi peran dalam berbagai posisi dalam pelaksanaan pemilu. Selengkapnya dilaporkan Rosa Dalima. Kami ajak untuk menjadi bagian dari pengawas partisipatif. Selain gencar melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada 20.981 pemilih pemula di Manggarai Barat, KPUD juga akan memberikan peran kepada mereka melalui berbagai tugas dan jabatan sebagai penyelenggara pemilu. Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPUD Manggarai Barat, Kris Beda kepada RRI Kamis pagi menjelaskan, berdasarkan klasifikasi usia para pemilih pemula berkisar di 17 hingga 20 tahun. Oleh karena itu mereka bisa dilibatkan sebagai panitia pemungutan suara PPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS, bahkan bisa menjadi pengawas di tingkat TPS. Mereka juga harus menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, menyebarluaskan informasi dan pendidikan pemilih terhadap para pemilih pemula, tetapi juga mereka berkesempatan untuk menjadi bagian dalam proses pemilu dan pemilihan. Mereka bisa menjadi penyelenggara pemilu, baik PPK, TPS, KPPS, Pantarli, dan bahkan untuk menjadi pengawas di TPS, untuk misalnya ketika mereka direkrut oleh desa, untuk menjadi sekretaris desa, dan seterusnya. Jadi ajakan-ajakan itu yang kemudian menjadi penting untuk mereka tidak hanya mengikuti tahapan pemilu, tapi juga menjadi bagian dalam proses penyelenggaraan pemilu. Lebih lanjut, Kris kemukakan pemilih pemula juga merupakan pensiunan TNI Polri yang pada pemilu 2024 oleh undang-undang mempunyai hak untuk memilih. Di Manggarai Barat sendiri, KPUD memastikan dengan baik agar seluruhnya terdaftar dan terakomodir pada hari H pemilu. Sementara itu, Ketua Bawaslu Manggarai Barat Leni Seriang di kesempatan yang sama kemukakan pihaknya memberikan apresiasi langkah KPUD untuk melibatkan pemilih pemula menjadi bagian dari penyelenggara. Dari Bawaslu akan mengajak dan melibatkan mereka sebagai pengawas partisipatif pada pemilu mendatang melalui Bawaslu Goes to School maupun kampus. Dalam program ini, Bawaslu mengajak para pemilih pemula membantu menyebarluaskan fungsi pengawasan. Kami mau bawa teman-teman yang menjadi sasaran di pemilih pemula ini, di sekolah-sekolah ini, di kampus-kampus juga, akan menjadi bagian dari pengawas partisipasi. Ikut menjadi pengawas ya, melihat proses mengkawal, misalnya tidak hanya datang mencoblos, tapi dia juga ikut mengkawal nih, hak suara dia yang sudah diberikan, dia harus jaga juga. Lalu ikut juga memantau, melihat ketika ada potensi-potensi dugaan, dia akan bisa melaporkan ke bawah. Leni mengharapkan partisipasi dari seluruh masyarakat di Manggarai Barat untuk ikut menjadi pengawas partisipatif, mengingat luasnya wilayah dan jumlah TPS yang mencapai 900 unit. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan tertib, Kapolres ND tekan 3 hal penting kepada anggotanya. Laporan Suimam. Penegasan itu disampaikan Kapolres ND AKBP IGD Ngurah Joni MSH SIK MH saat memimpin kegiatan apel jam pimpinan Polres ND Senin 25 September 2023 bertempat di halaman Mapolres ND. Dijelaskan 3 hal penting tersebut antara lain, pertama, tetap jaga situasi Kamtibmas agar tetap aman kondusif dengan mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif serta kegiatan represif atau penegakan hukum sebagai langkah terakhir. Kedua, antisipasi gangguan Kamtibmas serta jelang operasi Mantap Brata agar dilatih panggilan luar biasa sebagai antisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas yang membutuhkan kecepatan penanganan dengan jumlah anggota yang cukup. Ketiga, rawat, jaga serta kuasai dengan baik terhadap barang dinas yang dititipkan kepada setiap personil, khususnya senjata api agar betul-betul diperhatikan cara merawat serta penggunaannya. Ya, 3 hal itu yang saya sampaikan. Yang pertama, jaga Kamtibmas, ya lakukan kegiatan preventif dan preemptif. Yang kedua, latihkan PLB sehingga kita siap sewaktu-waktu. Yang ketiga, perlakukan benda-benda yang ada dipinjamkan ke kita, yang dikuasakan ke kita, baik senjata tajam, senjata api, kemudian gas air mata, atau peralatan lain. Yang melanjutkan kepada rekan-rekan anggota Polres ND agar tetap jaga profesionalisme serta semangat dalam bertugas, jaga situasi Kamtibmas tetap kondusif dengan kegiatan preemptif, preventif, dan penegakan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Demi memajukan UMKM di desanya, Kepala Desa Gololoni, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur perkuat literasi di desanya. Laporan Lady Badin.
Demi mendongkrak kemajuan usaha para pelaku UMKM di Desa Gololoni, Kepala Desa Gololo Joan Okalong memperkuat literasi dengan membuat perpustakaan desa yang menjadi tempat pemberdayaan dan pusat pertumbuhan inovasi desa. Kepada RRI, Kades Gololoni mengungkapkan perpustakaan di desanya diisi dengan berbagai buku terkait pengetahuan dan inovasi yang bisa diakses oleh siapapun dan menjadi sebuah tempat diskusi serta transfer ilmu pengetahuan dan inovasi oleh masyarakat desanya dalam mengembangkan usaha sesuai potensi yang dimiliki desanya. Pengembangan penguatan literasi di Desa Gololoni sendiri lebih ke pemberdayaan, kreatif, inovasi, dan juga pengembangan UMKM. Langkah-langkah yang kami dapat kerjakan, yang dapat kami lanjutkan dalam program ini, bagaimana kami terus berliterasi dalam mentransferkan ilmu pengetahuan melalui program pemberdayaan kepada masyarakat. Pihaknya juga mengungkapkan lewat pengembangan literasi di desanya ini, dirinya optimis akan menjadikan perpustakaan desanya sebagai sebuah pusat informasi dan inovasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi dan kemiskinan ekstrim yang masih saja meliputi kehidupan masyarakat desanya. Dan harapannya melalui program perpustakaan berbasis inklusi sosial ini dapat membawa dampak ekonomi kepada masyarakat seluruh Desa Gololoni agar secara perlahan-lahan bangkit dari keterpurukan ekonomi, sejahtera, dan juga secara perlahan-lahan keluar dari kemiskinan ekstrim. Kades Gololoni juga bertekad lewat perpustakaan berbasis inklusi sosial yang sedang dikembangkan di desanya ini menjadi sebuah gerakan yang bisa menjadi contoh bagi desa lainnya. RRI ND Lady Badin melaporkan. Provinsi Nusa Tenggara Timur dipilih menjadi tuan rumah penyelenggara Prapon 21 tahun 2024 Aceh dan Sumatera Utara cabang olahraga futsal. Laporan Veranda Garus. Ketua Asosiasi Futsal Provinsi Nusa Tenggara Timur Jimmy W. Besianto pada RRI Senin kemarin menjelaskan NTT akan menjadi tuan rumah tim putra saja berhadapan dengan tim dari Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan tim putri Nusa Tenggara Timur akan mengikuti Prapon di Provinsi Sulawesi Utara akan bergabung dengan Provinsi Papua. Untuk venue sendiri, AFP NTT menetapkan dua lokasi yakni di Gor Nakamese Soe Timur Tengah Selatan dan Gor Flobamora di Kabupaten Kupang. Dengan pertimbangan tertentu yakni Gor Futsal harus berstandar nasional maupun internasional. Saat ini dirinya sedang melakukan koordinasi bersama pihak terkait untuk melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah terkait izin penggunaan Gor. Memang kita berharap untuk bisa mendapatkan tuan rumah untuk kategori putra-putri sehingga kita benar-benar konsentrasi di NTT saja, namun karena hampir semua provinsi itu mengajukan menjadi tuan rumah sehingga biar adil dari pusat kemudian membagi-bagikan itu. Jadi semua tersebar hampir di provinsi-provinsi yang mengajukan menjadi tuan rumah. Selanjutnya jadwal pelaksanaan futsal direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 30 Oktober 2023 mendatang. Dengan venue pertama yakni di Gor Nakamese Soe TTS dan venue kedua Gor Flobamora Kupang. Terkait persiapannya sendiri, Jimmy menambahkan, setelah ditetapkan menjadi tuan rumah, pihaknya sudah melakukan koordinasi bahkan bersurat kepada penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, KONI NTT dan Asprof NTT. Berharap ada dukungan dari pemerintah dan juga KONI. Saat ini kita ada tiga persiapan ini, tim putra, persiapan tim putri, dan juga persiapan untuk menjadi tuan rumah. Nah, dan ini semuanya ya membutuhkan kalau tenaga, pikiran dan seterusnya, saya kira teman-teman pengurus futsal dan bahkan banyak teman-teman yang belum tergabung dalam kepengurusan pun juga sudah menghubungi untuk mereka siap untuk membantu menjadi relawan untuk bekerja, membantu untuk suksesan NTT menjadi tuan rumah. Juga kita tentu 3 kerjaan besar tadi itu kita masih membutuhkan biaya. Jimmy menambahkan untuk latihan persiapannya sendiri setelah dilakukan sejak 4 bulan lalu. Dia berharap pemerintah bisa menyambut baik rencana kegiatan besar ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Kehadiran server Siskeudes mendapat apresiasi dari sejumlah kepala desa, namun perlu didukung dengan jaringan telekomunikasi. Laporan Rovinus Sula.
Kepala Desa Hobotua Kecamatan Liau Timur Kabupaten Ende Usman Poka mengatakan kehadiran server SIS-KUDES merupakan satu hal yang baik dan kebahagiaan bagi seluruh kepala desa di Kabupaten Ende. Kades Usman mengatakan kehadiran server SIS-KUDES merupakan satu hal yang baik untuk seluruh aparat di desa dalam membuat laporan yang bertujuan ke Dinas PMD dan juga laporan tentang sistem pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya sifatnya manual secara offline, kini laporan pengelolaan keuangan desa ke sistem online yang tentunya sangat bermanfaat, terutama terkait dengan transparansi pengelolaan keuangan desa. Kades Hobotua memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ende dan Wahana Visi Indonesia yang telah membantu pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Ende dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa, mendorong dan mengadvokasi dengan peraturan desa tentang kewenangan desa, serta terobosan yang luar biasa terkait pengelolaan keuangan desa dari yang sifatnya manual offline ke sistem online yang tentunya sangat bermanfaat bagi seluruh aparat desa. Kades Hobotua menjelaskan kehadiran server SIS-KUDES tentu perlu perhatikan juga ada desa-desa di Kabupaten Ende yang sampai saat ini berkaitan dengan informasi teknologi, transformasi, dan telekomunikasi. Karena masih banyak desa yang belum bisa karena kedepannya nanti sistem tidak bermanfaat untuk pemerintahan desa. Namun untuk desa-desa lain, kehadiran server SIS-KUDES bisa dimanfaatkan secara baik karena memiliki jaringan telekomunikasi sehingga pasti menjadi jalan yang mudah bagi desa-desa yang memiliki jaringan telekomunikasi. Jadi ini menjadi satu hal yang baik dan sangat berbahagia kami para kepala desa yang ada di Kabupaten ini yang mana hari ini sudah terjadi peluncuran servis sistem SIS-KUDES, sehingga ini menjadi hal yang baik untuk kami di desa dalam membuat laporan-laporan yang bertujuan ke Dinas PMD. Dan untuk itu kami dari para kepala desa ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati, terutama Ibu Ida yang mana setelah beliau di sini sistem yang ada di dinas ini mengalami perubahan karena sangat dengan launchingnya server SIS-KUDES ini tentu perlu kita perhatikan juga dalam pelaporan nanti ada desa-desa yang mungkin di kabupaten ini yang sampai dengan saat ini yang berkaitan dengan informasi, teknologi, yang transformasi dengan telekomunikasi itu banyak desa yang belum bisa. Karena nanti kedepannya pasti sistem ini akan tidak bermanfaat untuk kami. Namun untuk teman-teman desa yang lain yang mungkin mereka sudah memiliki itu pasti akan satu jalan yang mudah untuk mereka. Kades Hobotua mengatakan jika kehadiran server SIS-KUDES ke depan bisa dimanfaatkan secara baik bagi pemerintahan desa, pemerintah daerah Kabupaten Ende melalui Bupati dan Wakil Bupati, serta lembaga DPRD Ende harus memperhatikan desa-desa yang sampai saat ini belum mendapatkan pelayanan jaringan telekomunikasi. RRI Ende Rofinus Fula melaporkan. Sekian warta berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fimi Sarhora. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND. Semboyan kami angkasa
kok dia hai mo lah tu soye. Ni ku tak ale na. Oh, kau melengai doa kenani ya. Kama tanda bapa dia mau sibuk ni rekaman. Kau dia memang baik. Oh, bapa dia mah bapa ini ya. Ni udah nggak kabar resi na. Makanya ngajar ibu nggak kana si pemain tolak menasai baik jelas anak kurang ngajar. Beci, Riki. Anda belum mencapai sesuatu, hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai mengerjakannya lagi. Jemput harapan Anda ditemani Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Florata pagi ini hadir dengan berbagai informasi yang disajikan secara mendalam dan terpercaya.
Warta Berita Daerah RRIND. Informasi cuaca BMKG. Informasi lalu lintas. Membahas isu aktual dengan narasumber yang berkompeten dalam wawancara. Anda kami undang menyampaikan informasi tentang berbagai hal di bidang pelayanan publik, cuaca, lalu lintas, dalam berbagai format, audio, teks, video, secara langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Play Go, Facebook, dan Instagram. Warta Berita Pro 3 RRI. Opini publik dan dialog interaktif. Hadir setiap hari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di ND FM 100,5, Labuan Bajo di FM 90,9, Bai di FM 91,7, Aimere di FM 97,3 dan Maumere di FM 88,7. Audio streaming di www.rri.co.id atau melalui mobile application RRI Play Go. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kata tokoh dunia. Bangun dan wujudkan mimpi Anda. Atau orang lain akan mempekerjakan Anda untuk membangun mimpi mereka. Farah Gray. Pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hei pemuda-pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat antara lain alat